Hutan Indonesia adalah salah satu hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Keanekaragaman hayati hutan Indonesia pun tertinggi di dunia. Keanekaragaman yang bisa menjaga kelangsungan hidup umat manusia dalam hitungan lintas generasi. Sayangnya, dalam 50 tahun terakhir ini, Indonesia telah kehilangan 64 juta hektar hutan dataran rendah atau 40% dari luas hutan sebelumnya. Sejak tahun 1996, laju kehilangan hutan Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Pengelolaan HPH yang tidak memperhatikan keberlanjutan hutan telah menyebabkan hilangnya 17,4 juta hektar hutan alam di 3 pulau besar, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sejak tahun 1970. Kebakaran hutan menjadi salah satu faktor berkurangnya hutan alam. Pengembangan sektor perkebunan selama 30 tahun terakhir menciptakan kerusakan dan berkurangnya hutan dataran rendah. Pertanian tebas bakar, perkebunan rakyat, dan pembukaan lahan untuk pemukiman juga memberi andil bagi rusaknya hutan. Memang, kebijakan pengelolaan hutan senantiasa dipengaruhi oleh kondisi politik nasional dan pasar global. Lemahnya penegakan hukum semakin menciptakan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Otonomi daerah melahirkan konflik kewenangan pengelolaan hutan. Hal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah sikap kita sendiri sebagai konsumen produk hasil hutan. Sajian iko darilah Jambi, sepucuk Jambi, 9 lurah. Ini adalah Jambi, salah satu eksotisme Indonesia. Provinsi Jambi yang berada di bagian tengah Pulau Sumatera, sebagian besar menempati daerah aliran Sungai Batanghari. Secara administratif, terbagi menjadi 9 wilayah kabupaten dan 1 kota. Dengan iklim bertipe A, curah hujan 116 hingga 154 hari per tahun, dan suhu maksimum 31 derajat Celcius, menjadikan provinsi ini kaya akan hutan alam yang bukan hanya sekedar bernilai ekonomis tinggi. Luas kawasan hutannya 42% dari luas total daratan di Provinsi Jambi, atau sekitar hampir 2,2 juta hektar. Dari 2,2 juta hektar luas hutan ini, 53%-nya adalah kawasan hutan produksi yang dapat dipanen kayunya. Sayangnya, kini banyak pihak yang menyebut hutan di Jambi telah mengalami kerusakan. 42% itu kalau melihat dari luasan suatu wilayah itu cukup banyak. Dan fungsi dari kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi ini juga beragam. Mulai dari kawasan hutan yang berada di daerah dataran tinggi sampai ke dataran rendah. Sangat variasi sekali untuk kawasan hutan di Provinsi Jambi ini. Namun sayang akhir-akhir ini juga, ini bukan kita salahkan salah siapa, salah semua ini. Bahwa kondisinya saat ini memang jujur kita katakan kawasan kita itu ya sedikit tidak termanage dengan baik. Itu yang boleh kita katakan. Kalau kita katakan kawasan hutan Jambi itu rusak, tidak terlalu terlalu ironis sekali, tapi tidak termanage dengan baik. Pengelolaan hutan oleh pihak swasta yang mengantongi izin hak pengelolaan kehutanan atau HPH
sejak tahun 1968 dan sebagian lagi dikelola oleh pemegang izin hutan tanaman industri atau HTI sejak tahun 90-an ini, kini dituding sebagai penyebab terbukanya kawasan yang memungkinkan siapapun dapat mengaksesnya. Dampaknya, pada adanya tekanan yang besar dari para pelaku perambahan dan pembalakan liar, akses masyarakat yang tinggi, dan berbagai pihak yang melakukan perambahan, bahkan pembalakan liar inilah yang ikut mempercepat hilangnya sekitar 1 juta hektar hutan yang ada di Provinsi Jambi. Sementara itu, kalau kita melihat catatan yang dibuat oleh beberapa LSM besar Jambi, khususnya oleh Warsi dan Dinas Hutan Provinsi sendiri, menyebutkan bahwasanya dalam kurun waktu tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an saja, Provinsi Jambi telah kehilangan hampir 1 juta hektar tutupan hutannya. Nah, inilah kebetulan ada beberapa kawasan hutan yang memang saat ini sudah ada kepemilikannya. Saat ini sudah open access. Itu yang perlu kita juga waspadai. Dengan adanya kawasan-kawasan hutan dan open access itu mudah untuk dimasuki oleh masyarakat, sehingga mereka juga merasa memerlukan lahan, sehingga mereka masuk ke dalam kawasan yang dia pikir itu tidak ada pemiliknya, terus seolah-olah mereka juga bisa beraktivitas di daerah itu. Itu sendiri kawasan hutan yang harus kita jaga. Ironisnya, hutan lindung, suaka alam serta hutan pelestarian alam pun kini juga mengalami hal yang sama, dirambah. Sebenarnya bukan tidak ada upaya pencegahannya, berbagai usaha juga telah dilakukan, termasuk upaya penegakan hukum. Hanya banyak yang menilai semua masih jauh dari yang diharapkan. Sejak tahun 2004, khususnya sejak awal tahun 2005, itu semakin marak dilakukannya penangkapan kayu ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi yang sangat aktif melakukan penangkapan kayu ilegal. Hal ini terkait juga dengan terbitnya Impres nomor 4 tahun 2005 tentang pemberantasan pembalakan liar serta peredarannya di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005. Masyarakat Jambi boleh berbangga karena memiliki Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS, Taman Nasional Berbak TNB, Taman Nasional Bukit 20 TNBD, pun juga Taman Nasional Bukit 30 TNBT, serta Taman Hutan Raya Sultan Taha atau Tahura Senami. Namun dari berbagai data yang dihimpun, semua kawasan ini nyaris sama nasibnya. Merana karena pembalakan liar dan juga dirambah. Belum maksimalnya upaya pengelolaan, kalau tidak mau disebut sebagai minimnya penegakan hukum, selalu menjadi alasannya. Sangat susah dijangkau oleh petugas, sudah itu dengan terbatasnya personil. Personil yang ada di Taman Nasional Bukit 12 berjumlah 4 personil, sudah itu diperbantukan di Balai Taman Nasional Bukit 12 di Jambi. Nah, yang hanya berada di lapangan itu 1 orang Polhut dan 1 orang PEH dan 1 orang Kepala Seksi Wilayah 2. Taman Nasional Berbak, rata-rata arealnya itu lahan gambut. Dan ini sangat potensial akan keberadaan kayu ramin yang selalu menjadi seksi di mata para pembalap-pembalap kayu. Jadi untuk menghentikan aktivitas illegal logging di TNKS ini itu akan sangat sulit karena keterlibatan banyak pihak. Maka perlu keseriusan dan komitmen bersama, bahkan jika perlu tindakan konkret di lapangan. Taman Nasional Kerinci Seblat itu merupakan kawasan konservasi yang sangat lengkap di dalamnya, yang penanganannya perlu melibatkan dari berbagai pihak. Juga kita harus melibatkan masyarakat sebagai leader. Ketika hamparan hutan yang seharusnya dilindungi, dijaga dan dilestarikan telah rusak, maka yang terjadi berikutnya adalah berbagai pihak saling tuding menyalahkan. Dan ini adalah fakta yang sering terjadi di lapangan. Masyarakat pun serta-merta menuding adanya oknum pemerintah yang ikut bermain dan ikut andil akan rusaknya hutan di Jambi. Kalau saya jujur mengatakan mungkin para korps rimbawan kita tidak ya. Saya yakin kalau korps rimbawan kita tidak. Saya mengatakan demikian, tentu kalau ada 1 mungkin 2 itu oknum ya. Tapi korps rimbawan mereka mengetahui. Karena kalau sudah kita katakan korps rimbawan tidak harus mereka menuntut ilmu tentang kehutanan, tapi mereka peduli dengan kehutanan juga kita katakan korps rimbawan. Saya tidak yakin
dari vertikal, horizontal pun kalau korps rimbawan tidak akan merusak. Tak hanya keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, perlindungan, juga pengelolaan hutan. Nyata, namun klise, adalah masalah keterbatasan dana serta upaya penegakan hukum. Jika ini diabaikan, tentu kondisi inilah yang kian hari menjadi bola salju yang makin membesar dan menggelinding kencang, pemicu sumber konflik horizontal dan vertikal antara masyarakat, swasta, serta pemerintah. Lagi-lagi, dengan dalih masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perambahan hutan tidak hanya terjadi pada kawasan ex-HPH, namun juga kawasan Taman Nasional. Untuk membuat perkebunan, perambah akan mengubah fungsi hutan untuk jangka waktu lama. Bahkan, jika dibiarkan akan menghilangkan fungsinya secara permanen. Perambah mendapat lahan juga kayu yang telah ditebang. Uang hasil penjualan kayu itu sekaligus dijadikan sebagai tambahan modal merintis perkebunan mereka. Ini pula yang menimpa Taman Hutan Raya Sultan Taha atau Tahura Senami di Kabupaten Batanghari. Semenjak ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya oleh Menteri Kehutanan melalui sebuah surat keputusan pada tahun 1999, luas Tahura Senami adalah 15.830 hektar. Kini jangan lagi berharap seluas itu. Kita sudah berusaha mempertahankan ini, ya. Walaupun ya, kondisi Rili Lapang itu dari luasan 15.830 hektar itu 60% itu sudah rusak gitu ya. Nah, sudah banyak yang dirambah ya. Walaupun kita juga terus melakukan upaya rehabilitasi, reboisasi ya, gitu. Kami larang kalau ada yang melakukan penebangan, jangan gitu. Nah, sementara kami melarang, orang yang jauh-jauh datang ke sini nebang. Orang yang punya modal tahu-tahu nebang. Dulu kalau kita 15 tahun dulu masih agak lumayan. Kalau sekarang ya sudah lihat sendiri kan, sudah campang-camping betul. Sudah memprihatinkan betul. Jadi yang tadinya kita lihat hutan, sekarang ini udah nampak sema-sema belukar dan kebun-kebun yang baru-baru bermunculan. Tahura Senami adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami. Juga pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan Taman Hutan Raya Senami mempunyai fungsi utama pelestarian kayu bulian yang merupakan salah satu jenis kayu langka unggulan Provinsi Jambi. Esideroxylon zuairi atau kayu bulian adalah kayu kelas 1 yang tahan ratusan tahun, tidak lapuk oleh hujan, dan tidak lekang kena panas. Karenanya, hingga kini banyak yang terus memburu kayu langka ini. Kita sangat concern sekali terhadap Tahura ini, karena Tahura ini ada habitat yang harus kita lestarikan, yaitu kayu bulian. Ya. Itu kayu bulian yang masih terdapat di sana. Sampai kemarin itu ada orang bilang dengan saya datang, Pak, tolong saya carikan kayu, harganya berapa, saya ikut. Minta kayu bulian yang ukuran 10-15 itu saya suruh nebang. Saya bilang saya tidak bisa lagi nebang. Kenapa? Karena saya sekarang ini
pengen pedulilah dengan hutan. Kalau perlu saya nanam untuk hutan gitu ya. Saya pengen nanam dan memelihara yang ada gitu. Kalau saya suruh nebang, saya tidak sanggup lagi nebang. Saya bilang saya tidak sanggup itu. Memang ada permintaan orang, bahwa kan orang itu orang penting juga lah gitu. Nyuruh saya, ya mau dibayar saya, tapi saya tidak mau. Cukup beralasan jika warga sekitar Tahura Senami kini mulai menjerit batinnya karena hutan mereka telah dirusak. Satu sisi, mereka memang membutuhkan lahan untuk berkebun, namun sisi lainnya, hutan yang menjadi kebanggaan mereka nyaris punah. Belum lagi, kawasan Tahura Senami kini banyak dihuni pula oleh warga pendatang. Ian, salah satunya, kini lelaki dengan 2 anak ini malah telah membuka usaha tambal ban, serta berkebun sawit dan karet sebagai penopang kehidupannya. Kita statusnya ini kan tanah ini numpang kawasan ini, Pak. Kawasan gimana? Artinya kan ini kawasan kehutanan ini, Pak. Nah, terus Bapak belinya dari mana tanahnya ini? Orang yang buka pertama lah ganti rugi istilahnya, kan ganti rugi tumbangan gitu, Pak. Cuman ya sewaktu-waktu nantinya entah kapan pemerintah membutuhkan ya mungkin diambil kan. Banyak yang kayak Bapak ini, Pak? Banyak, Pak. Bahkan ada 400-an kakak di daerah Jebak ini. Ya seperti awak yang buka kebun ini, yang lebar ini ya kebun sawit numpang di tanah kawasan. Yang untuk reboisasi di kawasan. Cuma yang jadi masalah, tentu ada sebelum melakukan reboisasi itu ada prakondisi dulu terhadap lokasi tersebut ya. Pengamanan dulu ya, bagaimana kita mengusir mereka itu. Nah, tapi kalau reboisasi dilaksanakan tanpa mereka ini kita keluarkan dahulu, pasti ini kan akan gagal nanti kan. Itu. Apalagi mereka ini sudah ada yang bikin kebun di dalam itu kan, kebun sawit, kebun karet kan. Satu persatu permasalahannya belum usai ditangani, publik Jambi kembali dihebohkan dengan maraknya pemberitaan mengenai perambahan hutan di kawasan Tahura Senami. Seseorang bernama Kosim, warga Seridadi Muara Bulian Batanghari, yang menjadi tersangka kasus perambahan seluas 134,5 hektar. Ketika hendak ditangkap oleh penyidik pegawai negeri sipil PPNS, dirinya melarikan diri. Kosim pun di-DPO-kan. Aneh tapi nyata. Dalam pelariannya, Kosim justru menggugat perdata pemerintah melalui pengacaranya dengan tuntutan pemberian izin kelola lahan seluas 75 hektar dan uang sebesar 1,8 miliar. Gugatan perdata Kosim ini pun dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar Rp56.250.000. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian modal kepada pelaku sebesar Rp10 juta. Kalau kita lihat secara fakta di lapangan, situasi ini jelas-jelas dia itu menggarap Tahura, itu di dalam Tahura itu lebih kurang 134 hektar itu, kan luasannya sedikit kan. Yang setahu saya pernah diajak dengan beliau itu pertama kalinya merintis itu kita buka karena ini di luar hutan kawasan. Saya diajak, Pak, bersama-sama teman-teman diajak katanya untuk kelompok. Proses selanjutnya terus saya juga tidak ikut, kawan-kawan juga ditinggal, tidak ikut di dalam pembuatan kebun itu sampai sekarang. Udah sidang lapangan kan, tapi pada akhirnya kita dikalahkan, harus ganti rugi dan mereka itu. Nah ini yang kami tidak habis pikir kan. Kalau kita dinas kehutanan ini yang kita jaga ini bukan harta pribadi ya, aset negara yang kita pertahankan. Kekalahan ini adalah sebuah bukti bahwa betapa tidak mudah mengelola sebuah kebijakan dalam penanganan kehutanan di Indonesia. Mungkin masuk akal jika akhirnya banyak yang menyebut pemerintah kebakaran jenggot. Sebenarnya tidak akan terjadi hal demikian jika pemerintah pusat hingga daerah memaksimalkan diri dalam melaksanakan kewajibannya. Upaya mereka yang melakukan tindakan hukum balik terhadap kita, padahal masalah yang kita tangani untuk kasus itu mereka belum siap untuk menghadapi apa yang
didakwakan kepada kesalahan yang dia lakukan. Tetapi mereka mengambil keuntungan dari itu sehingga seolah-olah tindakan yang kita lakukan ini salah. Asmadi adalah penggiat masalah penegakan hukum dalam pelestarian lingkungan hidup dari YLBHL, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan. Setahun terakhir ini, YLBHL Jambi telah banyak melakukan inventarisasi permasalahan dalam penegakan hukum bidang lingkungan. Bagi YLBHL, kasus Tahura Tsunami dan Kosim tidak bisa dipandang remeh. Ada beberapa catatan hukum yang ingin kami berikan dalam melihat kasus perambahan hutan di kawasan Tahura Tsunami ini. Dari beberapa pemantauan yang kami lakukan di pengadilan, kami melihat belum maksimalnya pihak kuasa hukum BPNS dalam mendorong pihak penggugat prinsipal, dalam hal ini M. Kosim untuk hadir di persidangan. Ya, kuasa hukum dari Dinas Kehutanan kurang begitu aktif untuk melakukan pembelaan. Jadi konsolidasi penggugat untuk mengumpulkan saksi-saksi dari pihak masyarakat termasuk BPN cukup menarik, karena hampir seluruh saksi-saksi yang hadir dari pihak masyarakat itu nyata-nyata mendukung penggugat. Dalam konteks ini maka tidak ada satu saksi yang dihadirkan oleh Dinas Kehutanan dari masyarakat yang mendukung pihak Dinas Kehutanan. Kemudian tergugat dalam melakukan pengukuran dan pemetaan hutan tidak berkoordinasi dengan instansi lain atau BPN, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang lahannya termasuk dalam peta yang dibuat oleh tergugat. Di situ juga di pengadilan juga tidak ada penjelasan dari tergugat bahwa dalam melakukan tata batas kawasan hutan adalah kewenangan BIPHUT atau BPKH, bukan kewenangan pihak tergugat. Khusus untuk kasus perambahan hutan di Batanghari, ditemukan tidak semata-mata perbuatan pidana kehutanan biasa, tapi menyempitnya areal hutan Tahura Tsunami memberikan catatan. Ada apa antara instansi kehutanan dengan Badan Pertanahan Nasional? Dua instansi pemerintah yang memiliki dua undang-undang pokok yang sama. Yang satu adalah Undang-Undang Pokok Kehutanan dan yang satu adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Ditambah lagi otonomi daerah telah memberikan atribusi kepada kepala daerah untuk menerbitkan izin pengelolaan lahan. Sementara di sisi lain, catatan kita menunjukkan aparat penegak hukum kita dari polisi, jaksa, hakim tidak bergerak dari logika hukum klasik tanpa mampu melakukan penemuan hukum baru, sehingga putusannya adalah soal logika hukum formal dan tidak pernah substantif. Mau menang atau kalah siapapun pihaknya tidak berhubungan langsung dengan terjadinya deforestasi dan hilangnya tutupan hutan. Contohnya adalah Tahura Tsunami. Semuanya menyisakan catatan bahwa betapa lemahnya kapasitas aparatur penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan atau penemuan hukum baru. Kita pertama tentu akan berhati-hati mengambil langkah hukum dengan pengalaman yang lalu. Tapi itu juga bukan berarti kita kalah. Tentunya kita lengah di situ. Kalau untuk melakukan kegiatan yang kita mengcounter balik yang menurut kita bukan fokus kita, tentunya ini jadi masalah bagi kita. Tapi kita ke depan akan berhati-hati untuk mengambil langkah itu. Tentunya kita dengan dasar hukum bahwa mereka masuk di dalam kawasan hutan itu adalah salah. Hukumnya multitafsir. Jadi tidak ada hukum yang jelas yang itu menjadi satu tafsir bagi aparatur penegak hukum. Jadi bagaimana menafsirkan undang-undang pokok kehutanan itu sama antara PPNS, kepolisian, dengan kejaksaan, dan dengan kehakiman. Lebih terjebak pada prosedural formal, tidak pada substantif, tidak pada substansi hukum. Yang kedua, walaupun itu tidak multitafsir, itu juga harus didukung oleh aparatur penegak hukum yang bersih, yang clear and clean, yang tidak memiliki konflik of interest dalam melakukan penegakan hukum,
Ini bisa dihitung aja berapa kerugian negara yang berhasil kita amankan. Nah, ini yang ketahuan. Jadi yang belum tertangkap itu kira-kira berapa persen? Dalam ilmu kepolisian atau kriminologi, tidak semua tindak pidana itu dapat dideteksi ya sampai sekecil-kecilnya sampai ke bersih. 50% itu sudah Jadi langkah-langkah ke depan Polda Jambi dalam rangka menyikapi ya atau melakukan tindakan terhadap permasalahan di bidang kehutanan itu tetap akan meningkatkan kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Ya. Artinya semua tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pengamanan hutan ya, karena itu merupakan tugas kita kan begitu. Jadi seperti selama ini juga kita sudah banyak mengungkap kasus-kasus illegal logging, perambahan hutan dan sebagainya. Untuk perambahan hutan sendiri kita juga sering bekerja sama dengan Dinas Kehutanan. Idealnya bagi kami ya Tahura itu tetap ada, tetap eksis di sini kan. Nah, kita ingin tetap menjaga kelestarian Tahura ini kan. Karena di sana kan seperti saya katakan tadi ada jenis yang kita lindungi, jenis kayu bulian itu ya, yang sangat langka sudah di Jambi ini kan, dan harganya juga mahal kan. Dan hanya tumbuhnya di Tahura itu kan. Bahkan kami di sini ada hutan yang kami jaga Pak, yang buliannya mungkin diameter 2 meteran ada sudah. Itu kami jaga besar-besar kayunya. Kami pun akan ikut juga menyelamatkan ini hutan. Kan hutan ini hutan nenek moyang kami. Nah, hutan Indonesia ya Pak ya. Nah ini masalah itu Pak. Kami pun sayang dengan hutan ini. Semua masyarakat kesadaran hukumnya tinggi. Apapun yang dia lakukan, kalau ini melanggar hukum, mereka tidak akan lakukan. Yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku Jika semua pihak termasuk penegak hukum memahami tugas dan fungsinya dengan benar, kelak generasi mendatang tidak akan menyalahkan para pendahulunya yang lalai mengemban amanah dalam pelestarian hutan. Pekerjaan rumah yang kini harus dituntaskan terlebih dahulu adalah, mampukah semua pihak menyadari betapa hutan bukan hanya penting untuk saat ini saja, tapi untuk anak cucu kita kelak.